Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap semangat Bapak Ibu. Kembali di video panduan atau video tutorial kali ini untuk bagaimana mengerjakan tugas-tugas pelatihan. Untuk yang pertama ini panduan mengerjakan tugas 1. Tugas yang pertama MEC atau Microsoft Educator Center Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu untuk panduan mengerjakan tugas 1 MEC. Kita buka aplikasi Teams-nya. Oke, di sini menggunakan browser Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu akan bergabung di kelas. Kalau Bapak Ibu kelasnya di kelas TOT M365 Edu, di sini nanti akan saya demokan menggunakan kelas demo. Isinya akan sama, namun hanya judul kelasnya saja yang berbeda. Di sini kelas TOT M365 Edu, di sini kelas demo. Nanti isinya akan sama. Di sini ada channel-channel yang sama seperti ini dengan yang ada di kelas demo seperti ini. Oke, isinya sama channel-channelnya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu akan mengakses kelas TOT M365 Edu. Di sini saya akan mengakses kelas demo karena ini untuk demo panduan mengerjakan tugas 1 MEC. Prinsipnya sama. Oke. Ketika sudah, maka di sini Bapak Ibu untuk kelasnya Bapak Ibu akan lihat atau akan akses di tugas 1 MEC pada bagian channel 07A feedback tugas 1 MEC di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ini atau kita buka tugas 1 MEC. Oke, lalu di sini Bapak Ibu di atas di sini akan membuka channel dari 07A feedback tugas 1 MEC. Dan nanti di bawahnya di sini Bapak Ibu akan melihat satu postingan tugas 1 MEC. Oke, jadi ini adalah tugasnya, tugas 1 MEC. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini jatuh temponya tanggal berapa. Artinya ini adalah deadline atau jatuh tempo atau batas akhir pengumpulan tugas 1 MEC Bapak Ibu. Oke, setelahnya Bapak Ibu klik lihat tugas. Oke. Oke, setelah diklik lihat tugas, nanti tampilan layar di Teams Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa baca dulu di sini judulnya yaitu tugas 1 MEC, jatuh temponya tanggal 14 Desember 2020 pukul 23.59 dan juga tugas ini ditutup pada tanggal dan waktu yang sama. Artinya batas akhirnya tanggal 14, lalu tutup tugasnya tanggal 14 juga. Perbedaannya apa? Ketika ini ditutup, maka Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan lagi. Oke. Jadi ini jatuh tempo deadline dan penutupan tugas sama. Tidak ada masa perpanjangan waktu atau diizinkan untuk mengumpulkan terlambat Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa dibaca untuk instruksinya yaitu tugas 1 lampiran transkrip kursus. Jadi di sini Bapak Ibu tugasnya dalam melampirkan atau mengumpulkan bukti transkrip kursus yang ada di MEC Bapak Ibu. Oke, langkah mengerjakan tugas 1 di sini Bapak Ibu yaitu 1, yang pertama Bapak Ibu buka Microsoft Educator Center atau MEC di halaman education.microsoft.com, lalu Bapak Ibu sign in atau masuk dengan akun fogipsi.or.id yang diberikan dengan password yang baru yang Bapak Ibu buat sendiri pada saat aktivasi akun
fogipsi.org.id Bapak Ibu. Oke. Lalu kalau sudah Bapak Ibu sign in atau masuk di halaman education.microsoft.com di MEC, maka yang kedua Bapak Ibu bisa mulai bertahap untuk mengerjakan minimal 13 kursus pada link Learning Path Office 365 Teacher Academy di MEC. Untuk linknya disertakan di sini. Oke, nanti jadi Bapak Ibu bisa klik link di sini Bapak Ibu. Kalau di sini tidak bisa dibuka, maka Bapak Ibu klik kanan. Oke, kalau diklik kiri tidak bisa membuka, nanti Bapak Ibu klik kanan, lalu di sini Bapak Ibu klik buka link di tab baru. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nanti akan muncul seperti ini, akan membuka dari portal Microsoft Educator Center pada Office 365 Teacher Academy di sini Bapak Ibu. Langkah pertama adalah tadi Bapak Ibu diminta untuk sign in. Oke, sign in, lalu nanti dimulai mengerjakan Office 365 Teacher Academy. Oke, kita kembali ke kelas ini Bapak Ibu. Oke, itu adalah langkah pertama dan langkah kedua. Untuk bagaimana cara mengerjakan kursus, Bapak Ibu bisa simak di video tutorial yang sudah dibagikan di materi MEC atau materi Microsoft Educator Center di sini Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu nanti bisa akses. Nanti kita tunjukkan modul atau panduan mana saja yang bisa Bapak Ibu simak untuk mengerjakan tugas 1 MEC ini. Oke. Lalu berikutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu lakukan redeem code yang diberikan oleh Master Trainer saat webinar. Prinsipnya adalah 1 hari itu 1 kode. Nantinya Bapak Ibu akan meredeem code dengan total 4 kali dalam 4 hari pelatihan. Ini Bapak Ibu semua lakukan per hari untuk 1 kode, totalnya 4 kali redeem code dalam 4 hari pelatihan karena 1 hari 1 kode dari Master Trainer. Jadi walaupun tugas ini diberikan pada hari pertama webinar, secara prinsip, secara praktis, Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas ini di akhir pelatihan. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menunggu semua kode yang di-redeem kode tersebut pada saat setelah hari itu, setelah selesai webinar. Jadi walaupun ini tugas 1 diberikan di hari pertama, tapi Bapak Ibu tidak bisa langsung mengumpulkannya walaupun Bapak Ibu sudah mengerjakan 13 kursus pada hari pertama itu. Jadi Bapak Ibu tetap mengumpulkannya di hari terakhir. Kenapa Bapak Ibu mengirimkannya di hari terakhir? Karena terkait dengan redeem code yang ini, yang ketiga Bapak Ibu. Oke, jadi itu perlu diingat bahwa Bapak Ibu hanya bisa mengumpulkan tugas 1 pada paling cepat itu pada hari keempat atau di webinar yang terakhir Bapak Ibu. Karena webinar terakhir akan diberikan kode terakhir. Oke, berikutnya adalah Bapak Ibu setelah melihat langkah-langkah mengerjakan tugas tadi di sini 1, 2, 3, lalu bukti pengumpulan tugas yang harus dikumpulkan adalah berupa file transkrip PDF yang didapatkan dari hasil download transkrip kursus atau pelatihan atau training transkrip di Microsoft Educator Center. Di dalam transkrip tersebut yang diunduh atau di-download di Microsoft Educator Center atau MEC itu harus memuat minimal ada pencapaian 13 kursus Bapak Ibu. Oke, ini salah ketik saja. 13 kursus di MEC. Minimal itu Bapak Ibu. 13 kursus yang mana Bapak Ibu? 13 kursus dari Learning Path Office 365 Teacher Academy di poin kedua ini. Dan tidak hanya 13 kursus tetapi juga harus memuat 4 custom training
4 custom training itu hasil dari redeem code Bapak Ibu. Jadi pada poin ketiga di sini. Karena di sini Bapak Ibu melakukan redeem code sebanyak 4 kali dalam 4 hari pelatihan, karena 1 hari 1 kode diberikan, maka Bapak Ibu nanti mendapatkan 4 custom training dari hasil redeem code pada training transkrip atau pada transkrip kursus atau transkrip pelatihan. Jadi nanti jumlahnya ada 13 kursus plus ditambah 4 custom training. Jadi semuanya akan ada 17 pencapaian yang ada di transkrip kursus atau training transkrip. Jumlah 17 pencapaian tadi itu minimalnya. Artinya Bapak Ibu bisa lebih dari itu jikalau Bapak Ibu mengerjakan lebih dari 3 kursus. Oke, itu adalah bukti pengumpulan tugasnya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah setelah Bapak Ibu berhasil mendownload file transkrip PDF itu, maka Bapak Ibu akan mengupload file transkrip PDF itu yang hasil download itu di bagian paling bawah pada bagian pekerjaan saya. Klik tulisan biru pada ikon paperclip bertuliskan tambahkan pekerjaan atau add work untuk menguploadnya. Oke, di sini di bagian bawah yang mana Bapak Ibu? Di bagian bawah setelah bagian referensi. Karena di bagian instruksi ini nanti diikuti dengan bahan referensi. Nah, di bawahnya di sini pekerjaan saya. Di sini nanti ada tulisan biru, tambahkan pekerjaan. Ada ikon paperclip di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi langkah untuk mendapatkan bukti pengumpulan tugas adalah Bapak Ibu download. Bagaimana cara mendownloadnya? Bapak Ibu bisa lihat panduannya di materi MEC di channel 03A materi MEC. Nanti kita tunjukkan di sana panduannya apa saja. Oke. Setelah di-download, Bapak Ibu upload. Di mana untuk upload file transkrip PDF-nya? Di bagian pekerjaan saya di paling bawah ada tulisan biru tambahkan pekerjaan, di sini ada paperclip. Oke. Setelahnya Bapak Ibu setelah sudah tahu posisi untuk upload atau mengirimkan file transkripnya di sini di bagian pekerjaan saya. Bapak Ibu bisa sebelum itu, Bapak Ibu silahkan klik file contoh transkrip PDF di bawah ini pada bagian bahan referensi untuk melihat contoh file PDF-nya. Jadi Bapak Ibu di sini diberikan bahan referensi contoh transkrip PDF yang nantinya Bapak Ibu kumpulkan. Akan seperti apa? Bapak Ibu bisa klik di sini. Kita klik. Oke, sudah terbuka di sini transkrip PDF-nya. Di sini berupa file PDF. Oke, seperti ini. Di bawahnya ada page 1 of 1, berarti ini adalah 1 lembar. Sebagai contoh, di sini ada navigasinya untuk zoom out, zoom in, dan mencari di dalam file PDF ini. Oke, di dalam file PDF di sini ada logo Microsoft. Di sini ada Educator Center, di pojok kanan ada training transkrip Bapak Ibu. Oke, lalu di bawah logo Microsoft di sini ada nama peserta. Lalu di bawahnya ada kolom nama di paling kiri. Oke. Di paling kiri sekali di sini ada badge atau lencana pencapaian. Namun tidak semua kursus di sini ada badge atau lencana. Jadi hanya kursus tertentu saja yang ada badge atau lencananya Bapak Ibu. Nah, sebelah kanannya di sini ada kolom nama dari kursus atau custom training tadi. Lalu di bagian sebelah kanannya lagi ada kolom deskripsi. Lalu yang paling kanan adalah duration atau durasi waktu dari kursus atau custom training itu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengenali
perbedaan antara pencapaian mengerjakan kursus mandiri 13 kursus itu dari yang paling mudah adalah deskripsinya Bapak Ibu. Kalau deskripsinya panjang seperti ini, itu berarti ini Bapak Ibu mengerjakan dari kursus. Sementara kalau Bapak Ibu menghasilkan pencapaian ini dari Rhythm Code, maka di sini deskripsinya pendek-pendek. Tidak panjang sekali seperti ini. Itu membedakan paling mudah. Membedakan yang kedua adalah judulnya atau nama dari pencapaian itu. Kalau dari hasil Rhythm Code, maka di sini akan tertulis custom training, instructor led training. Oke, lalu di atas kalau kursus di sini ada judul kursusnya dan setiap judul ini bisa diklik dan akan menuju pada kursus yang dimaksud di education.microsoft.com. Ada link di dalamnya. Oke, itu perbedaannya Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh bukti file PDF berupa training transkrip yang diunduh dari Microsoft Educator Center. Nama peserta ini akan secara otomatis muncul atau dihasilkan dari tampilan nama dari akun Bapak Ibu. Oke, kalau sudah selesai melihat contohnya Bapak Ibu di pojok kanan atas tinggal kita klik tutup Bapak Ibu. Kita klik tutup Bapak Ibu. Oke. Kalau ditutup munculnya seperti ini, oke, tidak perlu panik Bapak Ibu bisa klik di sini ada tombol panah melingkar, oke, di sebelah kirinya tombol rapat, Bapak Ibu klik saja untuk muat ulang tab atau reload tab atau refresh. Kita klik saja, oke, nanti akan loading seperti ini. Oke, di sini akan nampak seperti ini, tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita keluar dulu ke semua tim, dibuka lagi. Lalu kita ke channel tugas 1 MEC lagi. Kita klik luar tugas lagi. Oke, kadangkala seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kembali pada bagian yang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat contoh transkrip PDF di bagian bahan referensi. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan file PDF dari download di MEC, maka Bapak Ibu tinggal tambahkan pekerjaan saya dengan cara klik tambahkan pekerjaan saya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kotak dialognya seperti ini. Oke. Yang dilakukan adalah Bapak Ibu ketika muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah di sini ada unggah dari perangkat ini Bapak Ibu. Oke, karena kita akan mengunggah atau mengupload file PDF dari hasil download yang tersimpan di perangkat atau di laptop Bapak Ibu. Kita klik unggah dari perangkat ini Bapak Ibu. Oke, setelahnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak open dialog seperti ini, seperti ketika Bapak Ibu akan membuka sebuah file. Lalu Bapak Ibu cari di mana tempat file PDF transkrip itu tersimpan tadi. Biasanya kalau mendownload itu tersimpannya di download di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari di sini. Oke, tadi saya sudah download dan saya pindahkan di folder lain. Saya pindahkan di folder ini, saya buka dulu. Oke, di sini. Oke, transkrip di sini. Sudah saya pindahkan di sini. Biasanya kalau belum dipindahkan, file tersebut sesaat setelah mendownload itu akan masuk di folder download di sini Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke yang penyimpanan di folder saya yaitu di sini. Di sini sudah ada file PDF transkripnya, saya klik, lalu saya klik open. Atau Bapak Ibu double klik atau 2 kali klik untuk membukanya. Sudah dipilih transkrip, lalu kita klik open Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul unggah dari perangkat ini. Pastikan di sini sudah tidak ada garis hijaunya tadi yang muncul di sini. Kalau sudah tidak ada garis hijau yang muncul, berarti ini sudah selesai mengupload Bapak Ibu. Itu ciri yang pertama.
Ciri yang kedua, Bapak Ibu di pojok kanan bawah di sini ada tombol selesai yang aktif. Kalau belum selesai upload, maka di sini tombol selesainya tidak aktif. Oke. Jadi tampilan secara keseluruhannya seperti ini. Di sini file transkripnya sudah selesai terupload, maka di sini otomatis tombol selesainya akan aktif atau akan biru. Kalau belum selesai di sini, maka tombol ini tidak aktif atau tidak biru. Oke, kita akan klik selesai Bapak Ibu. Oke, ketika sudah kita klik selesai, maka di sini sudah ada tambahan pekerjaan di bagian pekerjaan saya. Di sini Bapak Ibu. Oke, jadi di bahan referensi itu contoh dari trainer yang memberikan. Lalu saya sebagai peserta itu di sini sudah menambahkan pekerjaan saya dengan cara tadi kita klik tambahkan pekerjaan seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik unggah dari perangkat ini, muncul kotak dialog ini, lalu Bapak Ibu klik transkrip, klik open. Nanti akan mengupload seperti ini. Kalau sudah di sini tombol selesainya aktif, bisa diklik selesai. Ini saya batalkan karena yang tadi pertama sudah kita upload di sini atau kita unggah. Oke, kalau di sini Bapak Ibu ternyata salah dalam mengupload file yang muncul di sini berbeda, bukan yang diinginkan dan sudah terlanjur terupload diklik selesai, maka Bapak Ibu bisa klik menu 3 titik, Bapak Ibu hapus, lalu ulangi lagi. Saya hapus, maka tambahan pekerjaan saya hilang. Lalu saya akan ulangi, tambahkan pekerjaan saya seperti ini. Lalu klik unggah dari perangkat ini, seperti ini. Saya pilih lagi filenya, saya klik open. Oke. Tombol selesai muncul, aktif, saya klik, maka di sini akan menambah pekerjaan saya. Kenapa di sini ada angka 2? Karena tadi sebelumnya saya sudah upload sekali, sudah masuk, saya hapus, maka yang kedua otomatis ada tambahan angka 2-nya. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Oke, kalau sudah seperti ini apakah Bapak Ibu sudah mengirimkan tugasnya? Belum Bapak Ibu. Ini baru Bapak Ibu menambahkan pekerjaan. Mengupload pekerjaan Bapak Ibu, menyisipkan atau melampirkan transkrip. Untuk mengirimkan pekerjaan saya ini yang sudah ditambahkan bagaimana caranya? Bapak Ibu scroll ke atas kembali seperti ini, lalu Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas di sini. Oke, di sini ada tombol kumpulkan. Oke. Nah, ini adalah tombol untuk mengumpulkan. Ini sepele Bapak Ibu, tapi ini menjadi penentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengklik tombol kumpulkan, walaupun di sini Bapak Ibu tadi sudah menambahkan pekerjaan saya, kalau tidak diklik kumpulkan di sini, maka Bapak Ibu itu dianggap belum mengumpulkan oleh sistem assignment atau tugas di Teams. Dan trainer nanti akan mengkoreksi pekerjaan Bapak Ibu itu hanya yang sudah dengan status dikumpulkan. Agar status pekerjaan Bapak Ibu di sisi trainer itu sudah dikumpulkan, maka Bapak Ibu harus mengklik kumpulkan. Jadi tidak hanya cukup Bapak Ibu dengan mengupload atau menambahkan pekerjaan saya di sini. Tidak hanya cukup seperti ini. Kalau hanya seperti ini saja, tanpa mengklik kumpulkan, maka nanti di sisi trainer, itu statusnya hanya dilihat saja. Seolah-olah Bapak Ibu hanya melihat saja, belum mengerjakan, dan tidak dikumpulkan. Karena tombol kumpulkan ini tidak diklik Bapak Ibu. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu setelah menambahkan pekerjaan di sini sudah ada pekerjaannya di langkah sebelum ini sudah seperti ini, maka Bapak Ibu scroll ke atas di pojok kanan atas, Bapak Ibu klik tombol kumpulkan agar di sisi trainer statusnya menjadi dikumpulkan karena nanti trainer hanya akan mengkoreksi dan menilai
semua pekerjaan Bapak Ibu dengan status dikumpulkan. Kalau statusnya dilihat, apalagi yang tidak dikumpulkan, maka tidak akan pernah dikoreksi atau dinilai. Walaupun Bapak Ibu di sini sudah menambahkan pekerjaan saya. Jadi sekali lagi, tombol kumpulkan ini jangan sampai lupa untuk diklik Bapak Ibu. Ini adalah tahap terakhir Bapak Ibu untuk mengumpulkan pekerjaan di tugas 1 Bapak Ibu. Oke, kita klik kumpulkan Bapak Ibu di sini. Oke, proses. Oke, di sini ada animasi bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan. Di sini ada keterangan dikumpulkan, ada hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan pukul berapa Bapak Ibu, dan ada centangnya. Lalu tombol kumpulkan tadi akan berubah menjadi batalkan pengumpulan. Ini artinya jikalau Bapak Ibu merasa bahwa pekerjaan tadi itu belum sempurna, belum sesuai dengan instruksi, atau merasa bahwa di akhir itu ternyata setelah mengumpulkan kok ada yang kurang, oke, maka Bapak Ibu bisa mengklik batalkan pengumpulan. Dan setelah Bapak Ibu tadi sudah mengklik kumpulkan, ada centangnya, maka di bagian tambahkan pekerjaan saya di sini, sudah tidak ada lagi tombol tambahkan pekerjaan. Jadi sudah dikunci. Artinya pekerjaan Bapak Ibu itu sudah masuk ke sisi trainer, sudah dikumpulkan, tidak bisa diambil lagi, tidak bisa diedit lagi. Oke. Oke, di sini tidak bisa dihapus. Adanya diunduh, buka secara online atau buka tim. Jadi tidak bisa dihapus. Tapi kalau tadi sebelum dikumpulkan, ini masih bisa dihapus. Diupload lagi. Oke, untuk bisa menghapus, katakanlah Bapak Ibu akan merevisinya, memperbaikinya, maka di sini diklik batalkan pengumpulan dulu. Sebelum dikoreksi, katakanlah dibatalkan pengumpulan seperti ini. Oke. Maka tombolnya berubah kembali kumpulkan, status dikumpulkannya di sini yang menjadi hilang. Lalu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi. Di sini ada keterangan sedang membuka mode edit. Silakan refresh dan coba lagi. Kalau masih ada tulisan seperti ini, menu 3 titiknya, kadangkala hapusnya tidak muncul Bapak Ibu. Oke, di sini sudah muncul. Oke, lalu ditambahkan pekerjaan juga menunya sudah muncul. Bapak Ibu lakukan dihapus, lalu upload lagi seperti ini yang tadi. Oke, diupload lagi. Nanti langkahnya kembali seperti yang tadi. Kalau sudah semua dilakukan perubahan ini, maka Bapak Ibu kumpulkan lagi. Jangan lupa kumpulkan lagi. Oke, di sini statusnya dikumpulkan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan waktunya pada saat ini. Kalau tadi kan 2142, di sini 2144. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah sampai tahap ini, maka Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan Bapak Ibu. Setelah ini apa Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Maka tinggal menunggu koreksi dan penilaian dari trainer Bapak Ibu. Oke. Tadi kami sampaikan bahwa di sini untuk mengerjakan langkah-langkah ini, Bapak Ibu bisa menunggu saat webinar untuk hari pertama. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa mengakses materinya ada di sini. Secara mandiri bisa, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Silakan dibuka materinya. Oke, di sini masih kosong karena di demo ini belum ada Bapak Ibu. Kelas sesungguhnya berada di kelas TOTM 365 Edu. Oke, itu hanya untuk menunjukkan tugas saja di sana. Oke, bentar. Oke, di sini Bapak Ibu, di materi MEC, ini kelas sesungguhnya. Ini untuk Office 365 Teacher Academy-nya bisa dilihat di sini juga. Di tugas yang di 1 tadi di instruksi juga ada. Ini sebagai awalan untuk Bapak Ibu persiapan untuk mengerjakan kursus-kursus di Learning Path ini. Ada 13 kursus tadi. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa scroll ke atas. Di sini sudah kami share panduan video untuk tentang MEC. Ada 6 bagian dari
bagian yang ke-6 itu yang paling akhir di sini. Kalau di scroll ke atas itu karena ini masih berurutan, bagian ke-5, lalu bagian ke-4, lalu bagian ke-3, ke-2, ke-1, oke. Jadi ada bagian ke-1 itu apa itu MEC? Di channel materi MEC ini Bapak Ibu bagian 1, lalu kedua Bapak Ibu ketika mengakses di MEC itu masih berbahasa Inggris, Bapak Ibu bisa terjemahkan di MEC-nya bagaimana menerjemahkan bahasa di MEC, bisa simak di video pandion ini, bagian yang kedua. Lalu di bagian ketiga itu bagaimana cara bergabung di MEC. Bagian keempat itu bagaimana cara meredeem code di MEC, karena di tugas 1 tadi pun ada tuntutan untuk meredeem code sebanyak 4 kali. Oke, lalu bagaimana mengerjakan kursus ini? Ini penting Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus mengerjakan kursus sebanyak 13 kursus. Bagaimana cara mengerjakannya? Bapak Ibu bisa simak video panduannya di bagian kelima. Lalu Bapak Ibu setelah selesai semua, nah di sini Bapak Ibu akan mengecek dan mengunduh sertifikat dan transkrip. Tapi nanti yang dikumpulkan hanya transkripnya, sertifikatnya tidak perlu. Sertifikat itu kadangkala ada per kursus, ada yang ada sertifikat, ada yang tidak. Tetapi semua kursus itu akan muncul di transkrip. Maka yang dikumpulkan, yang kita butuhkan adalah transkripnya. Sekali lagi transkrip. Untuk sertifikat tidak perlu dikumpulkan, ditambahkan di pekerjaan saya di tugas 1 itu. Oke, ini bagian yang ke-6. Ini adalah Office 365 Teacher Academy untuk learning path-nya yang tadi. Oke. Jadi saya kembali ke kelas demo di sini. Oke. Lalu ke tugas 1 MEC, lihat tugasnya. Oke, sedang loading. Oke, kembali di sini maka runtutannya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Harapannya untuk penjelasan bagaimana panduan mengerjakan tugas 1 ini Bapak Ibu, untuk sukses dan berhasilnya tugas 1 MEC, silakan Bapak Ibu bisa simak panduan mengerjakan ini dari awal sampai akhir dan juga materi-materi pendukung itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.